Teman-teman, kita sudah bersama narasumber kita pada episode kali ini tentang tas siaga bencana, Teh Gita Yulianti. Jadi aku manggil Teh Gita. Sebelum kita ngobrol tentang tas siaga bencana, Teh, tolong informasiin dong atau kasih tahu ke kita kegiatan Teh Gita akhir-akhir ini. Oke, saya bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, khususnya di Kedeputian Bidang Pencegahan. Saya bekerja langsung di bawah Direktorat Mitigasi Bencana. Nah, Direktorat ini tugasnya adalah mengedukasi, mensosialisasikan, dan juga menjelaskan tentang mitigasi bencana. Bagaimana cara memitigasi ketika bencana itu datang. Namun kegiatan saya pribadi akhir-akhir ini lebih banyak kepada mengedukasi, khususnya kaum muda melalui sosial media. Oke, Teh Gita. Seru juga ya. Teh Gita udah berapa lama di BNPB? Sudah dari tahun berapa, Teh? 2010, hampir 10 tahun ya. 10 tahun guys di dunia kebencanaan. Bi, kita masih newbie banget. Kita baru berapa tahun ya, Bi? 3 tahun, 2 tahun. Aduh, Teh Gita udah 10 tahun dong di dunia kebencanaan, keren banget. 10 tahun tuh kalau sekolah masih sekolah dasar. Iya sih, tapi tetap aja kan 10 tahun di dunia kebencanaan tuh. Aduh, luar biasa. Oke, Teh Gita, tentang tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana itu kita pengen tahu nih. Kita pengen kenalan sama tas siaga bencana. Asal mula tas siaga bencana itu seperti apa, Teh? Bisa diceritain? Oke, sebenarnya kalau secara logika ya, kenapa kita menyiapkan satu tas yang isinya perlengkapan gitu ya. Contoh simpelnya aja, kalau anak saya mau sekolah gitu ya, kita pasti malamnya menyiapkan ada buku tulis, alat tulis, kemudian dan lain-lain sampai perbekalan mereka untuk apa? Supaya ketika mereka membutuhkan ada barangnya, gitu kan? Jadi kita siap-siap intinya. Nah, kalau secara riwayatnya bagaimana tas siaga bencana itu bisa ada gitu ya, bisa terkonsep karena pertama jenis bencana di Indonesia itu banyak sekali. Kalau dari sisi kebencanaan, jadi riwayatnya kenapa ada tas siaga bencana itu, pertama di Undang-Undang 24 Nomor 2007 tentang penanggulangan bencana, Indonesia itu ada 12 jenis bencana. Jadi banyak sekali. Namun yang menjadi trigger atau yang menjadi pemicu kenapa tas siaga bencana ini ada, terutama adalah kejadian banjir. Kalau kita ingat kejadian banjir yang lalu saja, itu banyak sekali menelan korban gitu ya. Ketidaksiapan masyarakat khususnya dalam menghadapi banjir itulah menjadi perhatian kita. Maka dari itu tas siaga bencana ada. Tidak hanya banjir, yang menjadi perhatian juga adalah kebakaran. Nah, konsleting dari listrik, dari air dan sebagainya itu menyebabkan masyarakat tidak siap ketika kebakaran melanda rumah. Kemudian surat-surat penting hilang, barang-barang berharga juga hilang. Itu riwayatnya sebetulnya. Lalu Teh Gita, siapa sih yang harus menyiapkan tas siaga bencana ini? Nah, kaitannya dengan siapa yang harus menyiapkan, pada tahun 2018 BNPB itu mengeluarkan buku saku pencegahan bencana begitu ya, yang isinya ada tiga rencana kesiapsiagaan. Yang pertama adalah keluarga itu harus mempunyai rencana kedaruratan bencana. Apa sih rencana kedaruratan bencana itu? Pertama, dia harus tahu ancaman apa yang ada di sekitarnya. Kedua dia harus bisa memapping atau memetakan. Evakuasinya harus kemana, nanti kalau anak saya 2 berarti harus bagaimana, disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ketiga, apa saja yang dibutuhkan. Jadi semacam itu ya rencana kedaruratan. Kemudian rencana kesiapsiagaan yang kedua adalah tas siaga bencana itu sendiri. Nah, jadi tas siaga bencana ini harus disiapkan oleh keluarga. Karena keluarga itulah yang membutuhkan atau yang mengetahui kebutuhan dari anggota keluarganya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting dari rencana kesiapsiagaan ini, selain tas siaga tadi, adalah memperoleh informasi dari sumber yang tepat. Jadi itu 3 rencana kedaruratan termasuk di dalamnya tas siaga bencana. Ini kalau kita lihat di depan kita ini ada beberapa display dari tas siaga bencana. Jadi mungkin sekalian kita biar kita tahu juga ya Teh ya, apa aja sih isi dari tas siaga bencana gitu. Sebetulnya ya secara prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing, tapi kita membuat standar baku yang harus ada di dalam tas siaga bencana itu sendiri. Itu sebetulnya ada di buku saku ya. Jadi kurang lebih ada 13 elemen penting gitu ya. Nanti di dalamnya bisa dielaborasi lagi, bisa dieksplorasi lagi sesuai kebutuhan keluarga itu. Yang pertama paling penting ya tentu tasnya ya. Siapkan tas khusus seperti ini atau mungkin yang ukurannya lebih besar. Ini bisa dilihat ya. Ini ada tas. Kita bisa sambil ini ya Teh ya, sambil kita lihat-lihat yang ada di ini kita lihat ya. Ini ada tas siaga bencana seperti ini. Minimal ukurannya seperti ini, jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil nanti tidak akan cukup gitu ya untuk menampung peralatan yang dibutuhkan. Nah, kemudian di dalam tas ini
yang paling pertama dan sering kali kita lupa adalah surat-surat penting. Oke. Contohnya ya, ada surat penting di sini. Jadi ada surat-surat penting seperti sertifikat itu banyak, ada sertifikat tanah, kemudian akta kelahiran mungkin Iya, ya. iya. Pengurusannya akan sulit ketika ini hilang atau terbakar atau hanyut oleh air banjir gitu ya. Nah, kemudian setelah surat-surat penting, kita juga harus menyiapkan pakaian. Jadi konsep dari buku saku adalah tas siaga bencana untuk 3 hari. 3 hari. Minimal untuk 3 hari. Nah, Pakaian. gunanya untuk bertahan hidup ketika penyelamatan belum datang. Bahkan ketika penyelamatan itu terlambat datang, kalau 3 hari kita masih bisa bertahan lah ya dengan apa yang ada. Jadi setelah surat-surat penting ada pakaian untuk 3 hari. Tidak lupa juga handuk dan selimut. Oke. Apalagi kalau ada anak kecil ya, pakaian dalam dan sebagainya itu pakaian untuk 3 hari. Kemudian jangan lupa makanan ringan, ya siap saji begitu seperti mie instan, biskuit gitu ya, atau kesukaan anak-anak coklat gitu, atau makanan kaleng ya. Tapi tolong diperhatikan kadaluarsanya juga. Oke. Itu disiapkan. Kemudian air minum seperti yang di sebelah sana. Ya. Air minum itu disiapkan juga untuk kebutuhan 3 hari kalau bisa, karena kemungkinan besar ketika bencana itu terjadi aliran air dan listrik itu akan padam. Oke. Gitu ya. Jadi itu harus disiapkan. Kemudian tidak boleh lupa juga ada kotak obat-obatan seperti ini, P3K minimal ya, atau diisi oleh obat-obatan standar yang biasa dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Misalkan anaknya punya alergi, ya berarti obat alergi yang dimasukkan ke dalam kotak P3K ini gitu ya. Ini sangat penting, apalagi banjir biasanya gatal-gatal, diare gitu ya, itu yang harus ada di dalam kotak P3K. Kemudian alat bantu penerangan, ini mohon maaf saya tidak punya senter besar, tapi kalau bisa ada senter besar atau senter kepala ini headlamp ya, senter kepala, dan jangan lupa baterainya. Jadi cuma kalau ada senternya nggak ada baterainya, harus satu paket. Harus satu paket. Ini harus ada di dalam karena tadi listrik padam ya, kita butuh penerangan. Kemudian juga jangan lupa uang tunai. Ini sangat dibutuhkan ya. Ini teh, karena kadang-kadang tuh karena udah modern jadi banyak uangnya tuh cashless gitu ya. Cashless, iya. Ya betul, kalau masa pandemi seperti wabah Covid kita cashless pada saat kita keadaan normal ya, maksudnya tidak terjadi bencana lain di luar Covid. Tetapi ketika bencana alam, hal ini akan mempersulit. Kan kalau misalnya si kartu ATM taruhlah atau kartu kredit itu terendam air, tidak berfungsi, kemudian bagaimana kita akan bertransaksi begitu ya ketika kita membutuhkan sesuatu. Jadi uang tunai itu tidak harus banyak tetapi ada. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, peluit. Ada yang warna ya. Peluit buat apa? Ini untuk memberikan tanda. Atau ketika kita butuh emergensi penyelamatan, ketika ada anggota keluarga atau yang tinggal bersama dengan kita di tempat evakuasi itu membutuhkan pertolongan, orang akan dengan mudah mengidentifikasi lokasi kita ada di mana dengan peluit tadi ya. Jadi peluit itu sangat penting untuk dimasukkan. Kemudian selanjutnya adalah ini saya kasih contohnya power bank, tapi sebetulnya power bank, radio atau ponsel itu kalau bisa ya. Saat ini siapa sih yang nggak pegang handphone ya? Biasanya bencana terjadi ya handphone mah dipegang gitu ya, handphone dipegang atau ada di dalam saku gitu. Kalau bisa itu dibawa, kemudian power banknya. Tapi power bank ini juga kalau tidak disiapkan sebelumnya akan percuma. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana maintenance-nya supaya ini tetap terisi penuh gitu, jadi berfungsi pada saat dibutuhkan, ya, berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir itu masker. Masker ini untuk apa? Ini sangat berguna untuk mencegah virus-virus atau bakteri yang lain masuk. Jadi ketika bencana terjadi, seperti misalkan banjir atau kebakaran, ada debu atau ada abu atau ada bakteri yang lain, kita mencegah bencana setelah bencana itu terjadi. Jadi masker ini tetap harus disediakan, terutama nanti untuk anak-anak musimnya. Kurang lebih standarnya seperti itu, isi dari tas siaga bencana. Sebenarnya simpel ya, kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat, ini yang ada di depan kita adalah peralatan emergensi, tapi ini bisa disesuaikan dengan risiko bencana yang ada di sekitar masing-masing keluarga. Dan jangan lupa kebutuhan keluarga itu sendiri gitu ya. Kalau yang punya bayi tentunya akan berbeda isinya dengan yang punya bayi betul, gitu ya. Betul. Atau yang ada lansia gitu kan akan berbeda dengan yang tidak ada lansia. Kalau kita lihat ini di depan kita nih semua tuh di packing pakai plastik. Apakah itu udah aturan baku atau ada cara-cara khusus untuk penyimpanannya gitu sih Teh? Nah sebenarnya logikanya kenapa seperti baju nih ya, pakaian, selimut,
Terus misalkan handuk gitu ya, kenapa dilapisi dengan plastik? Logikanya adalah untuk tetap menjaga kebersihannya. Jadi ketika dibutuhkan, ini dalam keadaan bersih gitu loh, siap pakai gitu ya. Tapi jangan salah, ini juga punya tips atau strategi tersendiri untuk menyimpan. Oke.